Saya Ella, asisten pribadi Anda. Saya dapat membantu Anda dengan banyak hal. Ah, si Ella tapi suaranya cowok. Aduh, ini ngegocek ini ya. Gue ngarepnya tuh suaranya keluarnya cewek gitu ya, suaranya lembut. Suara mas-mas. Beberapa video unboxing terakhir yang gue buat itu kebanyakan ngebahas handphone flagship. Nah, kali ini gue pengen ngebahas handphone kelas menengah yang harganya ini under 5 juta dan udah resmi, dan ini calon handphone yang harusnya jadi favorit banyak orang. Yuk langsung aja. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nah, ini handphonenya ya. Tecno Camon 40 Pro 5G. Ini Tecno kemarin sempat ngundang Fahmi buat jalan-jalan ke Europe ya, Eropa. Wah, luar biasa buat nyaksiin peluncuran si Camon 40 series secara global. Nah, akhirnya sekarang masuk ke Indonesia. Nah, di sini ada tulisannya tuh ya, dibuat di Indonesia, udah dirakit di sini. Nggak pakai banyak basa-basi. Oke, nih handphonenya ada selling pointnya, sensor 50 megapiksel LYT 700C pakai Sony ya. Aduh, ultra night kamera, ngeri banget. Chipsetnya Dimensity, bukannya Helio G99 G100 ya, ini Dimensity 7300 Ultimate. Mantap, layarnya ultra bright curve AMOLED 144 Hz dan dia punya IP rating 6869. Oke, ada quick guide, terus ada nih kartu garansi, terus ada lagi casing. Wih, casingnya cakep sob nih ya. Buat handphone harga di bawah 5 juta dikasih casing kayak gini, udah kayak handphone flagship nih, nggak salah nih. Tecno nih hard case ya, masuknya ke style case karena tidak menutupi seluruhnya, tapi menurut gue ini masih cukup aman lah ya, pokoknya cakep lah. Terus ada SIM ejector, terus ada kabel USB A to C, kemudian ada chargernya 45 watt. Nih handphonenya gue nggak sabar pengen buka karena gue belum pernah pegang. Nih Fahmi yang pernah pegang. Wah, ternyata seperti ini loh handphonenya ya. Impresi pertama gue pas megang ini, handphone tipis dan cukup enteng. Ya nggak heran sih karena akhir-akhir ini gue keseringan megang flagship yang beratnya 190 hampir 200 gram. Handphone ini tipisnya cuma 7,3 mm dan bobotnya itu cuma 179 gram kalau nggak salah. Pokoknya intinya di bawah 180 gram. Wah, enak sih, handlingnya tuh dipegangnya tuh mantep. Untuk desainnya kalau kita perhatiin ya, ini dilihat-lihat unik banget, fresh banget. Kayaknya belum ada yang pakai desain kayak gini ya. Jadi kalau kebanyakan handphone lain tengahnya bulat lah kameranya, terus ya intinya mirip-mirip satu sama lain. Nah, yang ini memang rada beda sendiri. Kameranya ditaruh di pinggir tapi dikasih tuh ya, ada bumpnya naik sedikit di sini. Tuh, teman-teman bisa lihat. Tapi dibikinnya tuh bumpnya dari atas ke bawah nih, makin lama makin turun. Sekali lagi gua apresiasi banget ya buat si Tecno bikin desain seperti ini. Terus warnanya, motifnya juga bagus. Ini warna Galaxy Black. Bagian belakangnya ini dual tone ya, warna ada dua motif gitu ya, yang untuk frame kameranya polos, untuk backdoor sisanya kayak ada motif asap-asap ataupun marmer yang ada biasa dipakai di rumah-rumah mewah gitu ya. Mantap. Terus di sini ada tulisan ini Tecno Camon ya, kelihatan nggak? Oke, tuh samar-samar ya. IP rating dia juga punya 6869. Ini juga gua acungin jempol ya, handphone China nggak pelit ngasih IP rating. Dia bisa nyelam 2 meter selama 30 menit dan bisa disemprot pakai water jet ya. Oke, kita body tour di bagian atas. Ini nggak kelihatan sih ya. Nih ada tulisan itu Dolby Atmos. Kemudian ada, ini harusnya grill speaker, sensor infrared, ada mikrofon. Di sebelah kanan ada tombol volume tuh ya, ini tipis sih. Tombol volume terpisah ya atas bawahnya. Terus ini ada tombol power. Wih, gile tipis begini. Terus di bawah ada grill speaker lagi. Terus ada port USB-C, mikrofon, ada slot kartu, dan di sebelah kiri ini ada satu tombol lagi. Nah, ini nanti kita akan coba ya, ini tombol apa. BTW untuk bodinya sendiri gua nggak tahu ya, gua harus make sure lagi nih backdoornya terbuat dari apa. Tapi kalau framenya ini sih harusnya terbuat dari plastik ya. Nah, untuk backdoornya entah itu kaca ataupun plastik, nanti gua mungkin akan update di deskripsi. Nah, pas booting ada tulisannya Tecno AI, langsung disambut sama si Ella, AI-nya Tecno ya.
Terus ada sensasi vibrate-nya ya. Kalau sensasinya sih vibrate ini bagus tuh. Dert-dert. Langsung tuh ya diajak chat sama dia. Terdengar tidak asing. Apakah Anda berbicara Indonesia? Jadi ini hal yang menarik dan baru pertama kali gue temuin ya. Jadi kalau kita mau setup biasanya kan cuma teks-teks gitu aja. Nah ini disambut sama AI-nya, kita milih kayak tadi milih bahasa. Siap? Mari kita jelajahi dunia baru tekno AI bersama-sama. Barusan tuh ya ada bagian ini animasinya. Nah ini juga vibrate ya. Vibrate-nya tuh gitu berasa. Wah cakep nih haptiknya. Oke, tampilannya seperti ini. Ketahuan nih langsung ya dia pakai iOS versi 15. Sekalian deh kita cek versi Android-nya. Oke nih iOS 15.0.2. Versi Android-nya 15 dan security patch-nya di bulan Maret. Kita cek ada update atau enggak. Jadi ini sudah yang terupdate di bulan Maret ya, lumayan. Untuk aplikasi yang terinstall di sini bawaannya bisa dibilang nggak terlalu banyak bloatware-nya, jadi ini aman ya, nggak mengganggu ya. Terus untuk swipe dari sisi kanan, swipe ke bawah itu kita bisa melihat ada banyak shortcut yang bisa kita tambah. Termasuk di sini ada infrared remote-nya ya. Terus kalau kita swipe di sisi kiri, ini untuk notifikasi. Terus kita balik lagi ke setting, di sini ada fitur Tekno AI. Nah, Ella Voice di sini bisa kita switch ke Google juga ya kalau kita seandainya pengen pakai Google Gemini. Terus kemudian ada fitur lain, ada Ella Smart Touch, Call Assistant, Translation Assistant, Social Assistant, Document Assistant, Writing Assistant, AI Note, ini buat convert sketch into exquisite rendering with one tap. Oke, jadi ini kayaknya kita mesti bisa ngegambar ya. Sekarang kita coba AI Notes-nya buat gambar. Oke, generate. Oke, cepet juga sih generatingnya. Ini tergantung koneksi internet ya. Tuh, jadinya gambar sketsa kayak gini. Lumayan banget sih menurut gua. Ya, dari seperti ini jadinya begini tuh. Oh ya, gue sampai lupa ngomongin layar ini BTW. Ini size-nya 6,78 inci, panelnya dia pakai AMOLED dan layar sebelah kiri dan kanannya ini melengkung. Melengkungnya itu yang menurut gue cukup ekstrim ya. Nggak kayak handphone flagship terakhir kayak si Xiaomi 15 Ultra ataupun Vivo X200 Ultra yang gue coba itu kan melengkungnya dikit. Kalau ini melengkungnya cukup ekstrim. Kelihatan mewah sih ya, cuman memang harus ekstra hati-hati aja. Dan ini udah ada pelindung anti gores bawaannya. Terus resolusinya ini Full HD Plus, refresh rate-nya katanya 144 Hz. Kita buktiin sendiri dan ternyata bener ya, yang versi high-nya ini up to 144 Hz, luar biasa. Nah ini gua tes untuk muter YouTube. Di sini kita bisa pilih, ada HDR-nya, ternyata layarnya support ya untuk YouTube, dia bisa HDR. Terus tampilannya oke. Untuk tampilan kualitas layarnya menurut gua nih oke ya. HDR itu dynamic range-nya untuk awannya ini cakep. Terus dia kontrasnya itu cenderung yang pekat warnanya ya. Warna kayak hijau terus tadi kulit gitu ya. Kelihatan banget kontrasnya. Tuh, langitnya seperti itu ya, kelihatan banget. Terus sekarang sekalian kita tes untuk suaranya deh ya. Oke, untuk suaranya menurut gua untuk impresi awal ini cakep. Gua nggak nyetel musik ya, tapi dari suara efek kayak musik, bukan musik lagu maksudnya ya, musik background seperti ini. Ini kedengeran sih imersif ya dan cukup luas cakupan suaranya keluarannya ya, karena memang lubangnya kan dari atas dan juga dari bawah, bukan dari earpiece. Sekarang gue pengen coba ini mencet tombol yang oranye ini, kita tekan akan keluar apakah? Oke, si Ella-nya nih ya. Dia bisa langsung mendengarkan apa yang gue katakan. Oke, ulang ya. Halo, nama kamu siapa? Saya Ella, asisten pribadi Anda. Saya dapat membantu Anda dengan banyak hal. Si Ella tapi suaranya cowok. Aduh, ini ngegocek ini ya. Gue ngarepnya tuh suaranya keluarnya cewek gitu ya, suaranya lembut. Suara mas-mas. Tapi oke lah, dia bisa diajak ngobrol, berarti sama kayak Google Gemini. Lagi-lagi gue kasih nih 2 jempol biar kata suara cowok. Tapi masih oke lah ya. Sekarang gue pengen spill sedikit aja untuk spesifikasi. Gue nggak ngetes benchmark ya di sini, tapi gue mau
kasih bocoran aja nih. Spesifikasinya dipakai chipset Dimensity 7300 Ultimate ya, bukan Helio G99 atau Helio G100. RAM-nya ini fisiknya 8 GB, bisa di-expand sampai dengan virtualnya sampai dengan 8 GB lagi. Kemudian baterainya 5200 mAh. Nice juga ya untuk handphone setipis ini. Terus untuk storage-nya tadi kita dapat nih ya 256 GB. Dan untuk kameranya, rear-nya yang belakang 50 megapiksel, ada OIS-nya plus 8 megapiksel untuk ultrawide, sedangkan untuk kamera depan juga dikasih 50 megapiksel. Berani banget ya si Tecno ini. BTW ini kamera belakang kan sebenarnya ada buletannya ada 3, ternyata berarti yang satu cuman hiasan doang ya, yang aktif 2 nih kayaknya yang bawah nih. Ini bawah cuman ala-ala doang. Langsung deh kita coba. Nah, kameranya tadi pakai sensor Sony LYT700C ya, dia bilangnya ultra night kamera. Kayaknya buat motret malam mantep gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai 0,6 kali lensanya, satu kali bisa di tap menjadi 1,2, bisa di tap lagi menjadi 1,5, kemudian bisa 2 kali. Oh, yang 2 kalinya itu nggak bisa di tap lagi. Maksimumnya bisa sampai dengan 15 kali zoom. Kemudian ada pilihan lagi di sini flash snap. Nah, ini yang jadi andalannya juga ya. Flash snap ini ibaratnya kayak sport mode atau action mode. Jadi buat motret orang yang gerak cepet kayak kucing lari, maling lari, anak kecil lompat kayak gitu ya. Jadi ini harusnya nggak ngeblur, kita bisa pakai 0,6 kali ataupun 1 kali. Kemudian mode lainnya ada portrait. Di portrait bisa pakai beautify, bahkan bisa atur body shape juga. Terus pilihannya 24 mm, 35 mm atau 50 mm. Kemudian ada mode super night, bisa pakai 0,6 kali, 1 kali atau 2 kali. Terus di paling kiri ada dual video. Wow, ini buat review ya atau ngevlog nih, depan belakang aktif secara bersamaan. Kemudian untuk videonya yang biasa di sini kita dikasih ada filter, ada beberapa pilihan presetnya, kemudian ada efek juga nih ya kayak tetesan air hujan, salju. Wah, luar biasa. Hujan gerimis ya. Ini gue lagi nyobain perekaman Tecno Camon 40 Pro 5G, ini 4K 30 ya, dan bisa stabil juga kamera depannya, dan dia juga bisa ya kamera belakangnya di 4K 30 dan pakai stabilizer juga. Nah, ini perekaman kamera belakangnya 4K 30 pakai stabilizer juga, tuh jadinya stabil. Gue ajak lari dikit, tuh stabil ya. Harusnya ini akan menjadi handphone yang sangat-sangat menarik ya untuk dibeli karena kita dapat combo ya. Pertama nih dari desainnya itu benar-benar beda dari yang lain, terlihat seperti handphone yang harganya itu jauh di bawah harga di atas harga aslinya dia ya. Kalau harganya aslinya 3 jutaan ya, ini kelihatannya kayak handphone di atas 5 juta. Terus handphonenya tipis, terus juga enteng, warnanya juga cakep, ini nggak norak, layarnya curve, udah AMOLED, bisa HDR, ada remote-nya, terus speakernya juga udah stereo, AI-nya ini terbilang lengkap, kameranya juga pakai sensor Sony. Ya, menurut gua apa ya, kayak ini menjadi standar baru untuk sebuah handphone kelas menengah dengan harga terjangkau resmi yang ada di Indonesia. Brand-brand lain ini patut waspada. Dan sebelum gua tutup video ini, gua pengen ngetes casingnya. Oke, tuh 1 poin lagi, casingnya yang dikasih cakep. Karena kita tahu ya, mungkin bakal susah nyari casing untuk Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Makanya dikasih bawaan nggak kaleng-kaleng, nggak ecek-ecek. Wah, makin mantap, serius loh casingnya. Ya, gila. Dah, ini wajib diburu. Mantap.